Pemirsa, pesawat Smart Air ditembaki di Kampung Danau Wage, Bovendigul, Papua Selatan. Akibatnya pilot dan kopilot pesawat tewas di lokasi. Pesawat Smart Air itu terbang dari Tanah Merah tujuan lapangan terbang Korowai Batu, Kampung Danau Wage. Pesawat itu mengangkut 13 orang penumpang. Penembakan berawal saat pesawat tiba di lapangan terbang Korowai Batu. Usai mendarat, pesawat ditembaki oleh sekelompok orang bersenjata. Akibatnya pilot bersama penumpang menyelamatkan diri ke hutan. Namun pilot dan kopilot tertangkap dan langsung ditembak hingga meninggal dunia di lokasi. Ritual adat Pasola di Kabupaten Sumba Barat NTT ricuh. Polisi harus menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Tradisi Pasola di Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur berlangsung ricuh. Di tengah permainan, tiba-tiba situasi memanas, aksi saling serang antar peserta terjadi di hadapan aparat keamanan yang bertugas. Ketegangan yang tak hanya terjadi di arena tetapi juga meluas ke barisan pendukung. Lemparan batu terlihat berterbangan memicu kepanikan penonton. Petugas berupaya memisahkan kedua kubu. Sementara tetua adat berulang kali menyerukan penghentian permainan. Namun kerumunan semakin tak terkendali hingga polisi mengambil langkah tegas dengan melepaskan gas air mata untuk membubarkan massa. Dari Sumba, Nusa Tenggara Timur, Dion Umbu Ana Lodu, iNews melaporkan. Pemirsa, tawuran antar pelajar kembali terjadi di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Dua kelompok siswa sekolah menengah atas bentrokan di tengah jalan raya yang masih dipadati kendaraan. Tentu saja membuat resah warga dan para pengendara yang lewat. Suasana mencekam tawuran antar dua kelompok pelajar yang terjadi di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Puluhan remaja yang diduga masih berstatus pelajar tampak berkumpul dan melakukan aksi penyerangan terhadap pelajar lainnya di tengah jalan raya yang masih dipadati kendaraan. Tentu saja membuat resah warga dan para pengendara yang lewat. Warga histeris meminta pertolongan saat melihat para pelaku menghadang dan mengejar pelajar lainnya di atas sepeda motor. Aksi tawuran ini terjadi di Jalan Bonto Atu, Kecamatan Bantaeng, tepatnya di tengah arus lalu lintas yang sedang dilalui kendaraan. Anak sekolah pada saat kita turun di TKP sebanyak 4 orang. Motifnya persoalan nama. Pihak sekolah SMA 2 menyerang ke SMA 4. Kemudian hari Jumat kemarin SMA 4 melakukan pembalasan berdasarkan hasil. Sejumlah kendaraan termasuk truk dan mobil pribadi terpaksa menghentikan lajunya guna menghindari lemparan batu maupun bentrokan fisik antar kelompok remaja tersebut. Kondisi ini sempat membuat mobilitas warga di sekitar lokasi lumpuh sesaat. Dalam aksi ini seorang pelajar terluka di bagian kepala. Keinformasi selanjutnya, pemirsa, Pengadilan Negeri Sleman menjatuhkan vonis pidana penjara 8 hingga 10 tahun terhadap 7 terdakwa kasus penganiayaan seorang anak di bawah umur yang diduga menjadi anggota komplotan kelitih atau pelaku kriminalitas remaja. Putusan hakim ini memicu perdebatan lantaran 7 terdakwa divonis bersalah usai melawan kejahatan. Selain divonis pidana penjara 8 hingga 10 tahun, 7 terdakwa juga masing-masing didenda 1 miliar rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Kalau dawan kita tetap pada... Dari ketujuh ini, orang ini dipidana dengan pidana dari 8 tahun sampai dengan 10 tahun. Nah, terdapat 2 orang itu yang sebagai residivis. Jadi terdakwa 4 itu dan terdakwa 6 itu sebagai residivis. Dari putusan ini memang
kronologi peristiwanya itu berkaitan dengan meninggalnya itu ada seorang anak yang bernama ini karena ditemukan ada luka terbuka di bagian perut yang kemudian itu berakibat langsung meninggalnya anak ini ya. Kemudian satu lagi korban itu ditemukan itu terdapat luka dirobek di pantat. Jadi dengan demikian fakta-fakta tersebut membuat majelis hakim meyakini bahwa para terdakwa ini terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh. Pemirsa, korban jambret yang mengejar pelaku hingga akhirnya diamankan menerima penghargaan dari Kapolresta Yogyakarta. Penghargaan tersebut sebagai bentuk apresiasi atas keberaniannya membantu polisi mengantisipasi pelaku kriminal. Eviana Adiba Agustin, korban jambret bersama seorang teman dan 2 warga Umbul Harjo, Kota Yogyakarta, menerima piagam penghargaan dari Kapolres Yogyakarta pada Rabu siang. Piagam penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas keberanian Eviana dan 3 orang lainnya mengejar pelaku penjambretan hingga akhirnya pelaku dapat diamankan. Akhirnya kita memberikan apresiasi kepada mereka berempat, luar biasa karena sudah membantu kepolisian antisipasi pelaku kriminal. Ini merupakan suatu kebanggaan kita luar biasa, khususnya kepada masyarakat Yogyakarta ataupun masyarakat yang berkuliah di Yogyakarta, bahwa sosialisasi yang selama ini kita laksanakan berhasil, yaitu yang pertama, masyarakat harus bisa menjadi polisi bagi dirinya sendiri. Yang kedua, membantu menjaga situasi Kamtibmas Yogyakarta agar selalu aman, damai, dan kondusif. Usai menerima penghargaan, Eviana, mahasiswi korban jambret ini mengaku tindakannya mengejar pelaku untuk merebut kembali ponselnya merupakan spontanitas. Spontan aja sih, karena ya barang dari barang berharga dicuri gitu kan ya. Tapi sempat takut berani gitu loh? Oh, nggak ada sih ya, takut-takutnya mungkin ya. Kalau HP itu memang HP satu-satunya gitu ya? Iya, satu-satunya. Banyak file-file penting juga. Iya, banyak. Kasus penjambretan ponsel ini terjadi pada Senin sore di Jalan Menteri Supeno, Kota Yogyakarta. Pemirsa, seorang guru di Jember tega menelanjangi 6 siswa kelas 5 dengan alasan sering kehilangan uang di dalam kelas. Peristiwa ini diketahui wali murid hingga guru tersebut dilaporkan dan mendapat sanksi. Mana atasnya ada, ambil dah. Ambil dah. Seorang guru sekolah dasar negeri Jelbuk 2 Jember tega menelanjangi 6 murid kelas 5. Sejatinya sang guru tersebut akan menelanjangi semua siswa kelas 5 yang berjumlah 22 orang. Namun karena ada wali murid yang tahu dan protes, akhirnya hanya 6 yang ditelanjangi. Menurut salah satu siswa, guru berinisial FTR tersebut menelanjangi siswa kelas 5 dengan alasan akan digeledah menyusul uangnya sering hilang di dalam kelas. Terakhir, uang sebesar 75.000 miliknya hilang saat ditinggal ke toilet. Usai mendapat laporan dari para wali murid, Kadis Pendik Jember memanggil oknum guru yang menelanjangi murid. Tuntutan wali murid agar FTR tak lagi mengajar di sekolah tersebut. Bisa kita sepakati, ada beberapa hal yang sudah kita sepakati, yang ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Alhamdulillah, dan hari ini yang bersangkutan adalah kita panggil sesuai dengan ketentuan bahwa beliau harus menjalani pemeriksaan lagi agar supaya hal ini kedepannya tidak terjadi lagi. Kini para wali murid berharap kasus serupa tidak terulang dengan alasan apapun. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, kematian pria asal Tangerang yang ditemukan tewas dengan bagian kepala di lakban di penginapan di Bandar Lampung masih misterius. CCTV merekam saat korban berbelanja di minimarket sebelum ditemukan tewas.
Polisi memeriksa rekaman kamera pengawas sebuah minimarket di Jalan Bypass Soekarno-Hatta, Bandar Lampung untuk menyelidiki kasus tewasnya seorang pria yang jasadnya ditemukan dengan kepala terlilit lakban di sebuah penginapan di Labuhan Ratu. Kamera pengawas menampilkan momen korban saat masih hidup dan berbelanja di minimarket tersebut. Korban datang bersama seorang pria yang merupakan seorang tukang ojek. Usai berbelanja, korban kemudian diantar menuju kamar penginapan yang diduga menjadi lokasi terakhir korban terlihat. Keterangan itu diperkuat dari kesaksian seorang warga yang melihat korban meminta dicarikan kamar penginapan. Saksi menyebut korban terlihat lelah membawa sebuah tas dan mengaku baru tiba dari luar kota. Orang lesu lah buka-bukanya. Buka-buka lesu? Iya. Dari luar kota apa gimana kelihatannya? Ya, dia ngomongin luar kota. Dia ngomongnya luar kota. Habis itu kita dengar apa lagi? Nggak tahu, dapat idenya langsung ke sana. Dapat informasi bahwa korban ini meninggal. Ya, nggak tahu kalau korban meninggal itu. Ya, Baru ini lo dengar? Iya. Setelah gua tanya. Iya. Sementara itu, polisi telah memeriksa sedikitnya 8 orang saksi. Di antaranya tukang ojek yang mengantar korban, serta wanita pengelola kamar penginapan. Polisi juga menemukan barang-barang yang dibeli korban di minimarket ada di kamarnya. Untuk sementara saksi yang sudah kita periksa ya sekitar ada 5 ya sudah kita periksa, kemudian kemarin ada tambahan lagi ya kurang lebih ada 3 ya dari saksi dari Indomaret, kemudian saksi-saksi yang lainnya ya kami periksa dan kami dalami semuanya. Untuk ojek ya yang Mr. X ya mengantar korban itu sudah kita lakukan pemeriksaan, sudah kami dalami, kemudian kita juga fokus dengan yang lain ya, bagaimana korban meninggal seperti itu. Sebelumnya, warga Labuhan Ratu digegerkan dengan penemuan jasad seorang pria dengan kondisi kepala terlilit lakban di sebuah penginapan di Labuhan Ratu. Korban diketahui merupakan warga Tangerang. Polisi masih mengumpulkan alat bukti tambahan, termasuk hasil autopsi dan analisis forensik. Polisi juga mendalami keterangan setiap saksi untuk memastikan ada tidaknya unsur tindak pidana dalam kematian korban. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Pencurian lampu mata kucing dan rambu marka jalan terjadi di kawasan Cawang, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Polisi kini memburu pelaku meski belum mendapat laporan dari Pemprov DKI Jakarta. Ya, copot lagi Pak. Copot lagi Pak, biar berkah. Pakai masker lagi orangnya. Astaga, nggak kasihan apa sama orang rumah. Dari rekaman seorang pengendara, terlihat pelaku menggunakan penutup wajah mencuri road stud atau lampu mata kucing yang berada di Jalan DI Panjaitan, tepatnya Simpang Susung Cawang, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Pelaku mencongkel satu persatu lampu mata kucing yang ada di kawasan tersebut dan menaruhnya di sebuah gerobak. Sudin Perhubungan Jakarta Timur menyayangkan adanya pencurian lampu mata kucing yang merupakan fasilitas umum dan berfungsi sebagai penanda jalan. Polisi menyebut total sebanyak 17 lampu mata kucing diketahui hilang diduga dicuri oleh pelaku yang merupakan seorang pemulung. Polisi kini masih memburu pelaku. Sepertinya di sekolah paksa ya dipakai pahat itu jadi memang niat mereka untuk mencuri gitu. Dia itu memang niat untuk mencuri. Padahal ini kan fasilitas umum yang harus kita jaga sama-sama. Tetapi tindakan kriminal ini tidak bisa ditolerir gitu. Jadi kami dari suku dinas perhubungan mengecek di Cawang ini ada 18. Belum yang tempat lain apakah ada masih sedang pengecekan. Ya itu kejadian di Selasa dini hari yang diduga dilakukan oleh pemulung karena dia ada gerobaknya dan dia mukanya ditutup, dia kayak ninja dan tidak bisa terekam, mukanya tidak bisa terekam oleh
CCTV semua tertutup oleh masker. Selain pencurian lampu mata kucing, pencurian besi rangka tembok pagar jembatan di kawasan Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara juga terekam video amatir pengendara. Pelaku berusaha menghancurkan tembok pagar jembatan agar bisa mengambil besi rangkanya. Ironisnya, aksi tersebut dilakukan di tengah keramaian arus lalu lintas. Setelah peristiwa itu, jajaran unit reskrim Polsek Tanjung Priok langsung memburu pelaku. Meski sempat bersembunyi di bawah jembatan, pelaku akhirnya hanya bisa pasrah saat ditangkap. Selain pelaku, polisi juga mengamankan 2 orang lainnya. Sejumlah barang bukti besi hasil curian juga diamankan. Kini ketiga pelaku dibawa ke Mapolsek Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk menjalankan pemeriksaan. Dari Jakarta, Rio Manik, Rizky Faluvi, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, aksi pencopet di tengah keramaian kawasan Blok M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terekam kamera pengawas. Pelaku memanfaatkan kelengahan korban yang meletakkan ponsel di atas meja. Inilah rekaman CCTV saat seorang pria pelaku copet beraksi di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Dalam rekaman CCTV, pelaku beraksi seorang diri, sempat mondar-mandir memantau lokasi. Saat korban lengah meletakkan ponsel di atas meja, pelaku pun dengan cepat mengambil ponsel tersebut dan berlalu. Pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan mengaku telah mengetahui hal tersebut dan telah melakukan pengecekan di lokasi. Namun, kasus pencurian dengan modus copet ini tidak dilaporkan ke kepolisian. Nah, kita lihat bahwa banyak kerumunan-kerumunan yang memang membuat adanya kesempatan ya yang terjadi tentang kejahatan. Nah, dari kejadian ini terus kami berupaya untuk ya anggota kita terjunkan ke lapangan, baik itu patroli jalan kaki maupun patroli secara mobile. Ini dari kepolisian sudah kita laksanakan. Polisi pun mengimbau kepada masyarakat, khususnya para pengunjung di tempat ramai, agar lebih berhati-hati dalam menjaga barang bawaannya. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Warga korban bencana tanah bergerak di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah mulai mengeluhkan kondisi kesehatan. Mayoritas warga mengeluh infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA yang diderita oleh balita, anak-anak hingga orang tua. Sedikitnya 132 warga korban bencana tanah bergerak di Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah mengalami ISPA atau infeksi pernapasan akut. Mereka terdiri dari balita, anak-anak hingga orang tua. Kondisi pengungsian yang cukup panas pada siang hari dan dingin pada malam hari membuat warga terutama balita dan anak-anak muda terserang batuk pilek dan sakit tenggorokan. Udah kemarin udah periksa 2 kali, batuk, dingin, udah periksa 2 kali. Saya juga orang tua saya, banyak yang sakit pada periksa. Untuk saat ini banyak sekali keluhan untuk anak-anak ya, sudah muncul batuk pilek, muncul gatal-gatal, itu yang untuk anak-anak. Sedangkan untuk lansia sendiri adalah paling banyak adalah hipertensi, batuk dan keluhan nyeri kaki. Terus kalau untuk sebagian sudah ada yang mulai mencret atau diare. Warga berharap pemerintah segera membangun huntara di lokasi yang aman dari bencana tanah bergerak. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Jembatan gantung putus, minibus angkutan pedesaan terjun ke sungai sedalam 10 meter di Tanggamus, Lampung. Akibatnya 18 penumpang terluka. Video amatir warga memperlihatkan kondisi mobil minibus angkutan pedesaan yang berada di dasar sungai Pekon Banjar Agung Ilir sedalam 10 meter. Menurut laporan warga, saat minibus sedang melintasi jembatan gantung, tiba-tiba tali seling jembatan putus, diduga tak kuat menahan beban. Minibus pun terjun ke sungai dengan kondisi syarat penumpang.
Warga sekitar yang melihat insiden tersebut langsung bahu-membahu menyelamatkan para penumpang. 18 orang dilaporkan terluka akibat insiden ini, termasuk 3 balita. Sesampainya di TKP Jembatan Gantung, Jati Agung, Pekon Banjaragung Ilir, Kecamatan Bugung, Kabupaten Tanggamus, kendaraan R4 tersebut melintas dengan pelan. Ketika hampir sampai di penghujung jembatan, besi penahan seling sebelah kiri patah, sehingga jembatan gantung miring ke kiri dan kendaraan R4 terperosok ke sungai dengan ketinggian kurang lebih 10 meter dan mengakibatkan penumpang mengalami luka-luka. Diketahui minibus mengangkut warga yang selesai menghadiri resepsi pernikahan di Kecamatan Gisting, Tanggamus. Polisi yang melakukan olah TKP menyatakan putusnya jembatan juga dipicu kondisi jembatan yang sudah tua. Dari Tanggamus, Lampung, Indra Siregar, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, warga di Sika, Nusa Tenggara Timur harus bertaruh nyawa menyeberangi sungai melewati jembatan gantung yang rusak. Jembatan akhirnya diperbaiki setelah 1 tahun rusak. Selama setahun terakhir, warga di 3 desa di Kabupaten Sika, NTT harus bertaruh nyawa untuk menyeberang ke desa lain akibat jembatan rusak. Tidak hanya orang dewasa, anak-anak sekolah pun terpaksa menyeberang dengan penuh was-was untuk bisa bersekolah. Jembatan gantung Ledago Barita GT yang menjadi penghubung antara desa Korowuwu, desa Nangablo, dan desa Dobo ini rusak akibat cuaca ekstrim. Setelah setahun rusak, jembatan akhirnya diperbaiki oleh Brimob Batalion B Pelopor Maumere. Para Brimob karena telah memperbaiki jembatan kami sehingga kami berpergian atau berperjalanan ke sekolah dengan nyaman dan aman. Jembatan ini tali selingnya atau kawat seling yang menghubungkan dari sebelah sisi kiri ke kanan atau dari desa Dobo ke Kecamatan Nika ini terputus. Jadi akses ini digunakan oleh masyarakat, bukan hanya masyarakat kita sini, tapi dari masyarakat 3 desa, termasuk anak-anak sekolah baik SD, SMP maupun SMA. Perbaikan ini mendapat apresiasi dari warga karena jembatan gantung Ledago Barita GT merupakan akses utama warga di 3 desa untuk beraktivitas. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa merespon sentilan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang dilayangkan di media sosial. Saud menyaut antara Purbaya dan Sakti mencuat usai Purbaya mengomentari realisasi anggaran proyek pembangunan kapal. Kenapa KKP belum ada order di sana? Kan kita mendorong pertumbuhan ekonomi. Semuanya saya anggarin kok. Rugi saya, Pak. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengomentari realisasi anggaran pada industri galangan kapal nasional. Bak gayung bersambut, sindiran Purbaya kepada Kementerian Kelautan Perikanan pun langsung dibalas. Dalam akun media sosial pribadinya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut dana pembangunan kapal berasal dari pinjaman luar negeri pemerintah Inggris. Ia pun meminta Purbaya untuk mengecek kembali apakah dana sudah dikucurkan atau belum. Usai disentil Menteri Kelautan Perikanan, Menkyu Purbaya langsung membalas dengan mengatakan, "Pak Menteri, sahabat saya." Dan ia membenarkan bahwa anggaran memang belum dicairkan. Oh, udah saya cek. Belum dikucurin katanya, Pak. Gimana, Pak? Belum. Oh, berarti belum dikucurin? Belum. Tapi kan gini, kalau Anda punya rencana buat kapal sekian ribu, masa nunggu sampai dananya ada dulu, kan ada rencana depannya kan. Ini saya minta itu, saya itu aja belum kelihatan gerakan di depan, itu aja. Gampang saya ngomong, Pak Menteri kan sahabat saya juga gampang. Saat menyaut, Menkyu Purbaya dan Menteri KP Sakti merujuk pada proyek pembangunan 1.500 kapal ikan yang bekerja sama dengan Inggris.
Dalam acara Kadin beberapa waktu lalu, ia menyentil Kementerian Kelautan Perikanan soal rendahnya pemanfaatan belanja pemerintah, khususnya program peremajaan kapal. Tim Liputan iJus melaporkan. Pemirsa, anggaran digelontorkan, kapal dijanjikan berlayar ke perairan, tapi mengapa pesanan belum juga masuk dalam pembukuan kementerian? Menko Purbaya menyoal, KKP tak tinggal diam memberi penjelasan. Benarkah ini soal tata kelola atau sekedar beda penafsiran? Kita bahas lebih dalam malam ini, pemirsa. Sudah bergabung bersama kami pakar komunikasi politik Profesor Gun Gun Herianto. Selamat malam, Prof. Gun Gun. Selamat malam, Mbak Priska. Ya, Prof, kalau lihat sahut menyahut antara dua menteri ini, Anda melihatnya dari komunikasi politik bagaimana? Prof, masih bersama kami? Ya. Ya. Ya, ya. Silakan, Prof. Ya, menurut saya begini ya, ini soal komunikasi publik yang terfasilitasikan lewat ragam saluran. Ya, yang sekarang mungkin dominan banyak juga dipakai itu adalah sosial media. Jadi seperti respons KKP ini kan menterinya lewat juga medsos ya. Kemudian kalau kita dudukkan persoalan komunikasi publik kementerian ini kan termasuk komunikasi level tinggi ya, yang harus official, direktif. Dalam konteks apalagi bicara soal kebijakan-kebijakan yang berdampak luas atau berdampak signifikan, maka tata kelola komunikasi ya sebagai bentuk juga komunikasi kebijakan tentu tidak bisa parsial, artinya memang harus basis bukti atau basis data, evidence based policy gitu ya. Makanya kemudian penting memperhatikan 3 hal. Pertama, konteks komunikasinya. Kemudian yang kedua, substance atau pesan yang kemudian menjadi hal yang penting dari kebijakan untuk diketahui oleh para pihak termasuk masing-masing kementerian. Kemudian yang ketiga, bagaimana mekanisme menjelaskan ke khalayak luas sebagai bentuk informasi yang mungkin bisa mudah diterima dan kemudian juga bisa dipahami oleh khalayak luas. Termasuk di dalamnya itu bicara soal channel yang tepat atau saluran yang tepat. Jadi bagi saya, ya Kementerian Keuangan dan Kementerian KKP itu kan bagian dari kabinet yang dipimpin oleh Pak Prabowo, sehingga kemudian koordinasi tentu mekanismenya berbeda dengan organisasi di level bawah yang bisa serampangan. Ya, ini kan butuh komunikasi lintas kementerian ya yang kemudian melampaui ekosektoral masing-masing. Terlepas ya dari gaya masing-masing menteri ya, seperti Pak Purbaya itu kan orang equalitarian, gaya yang spontannya tinggi gitu ya. Ceplos-ceplos gitu ya. Tetapi kemudian juga tentu meskipun ceplas-ceplos atau impromptu, spontan gitu ya dalam konteks retorikanya, tetap juga harus memperhatikan basis data. Kenapa? Karena ini kan menyangkut juga apakah benar misalnya dananya sudah dikucurkan atau tidak. Apakah kemudian berdasarkan FCR atau finding, conclusion, recommendation untuk menyampaikan itu ke khalayak luas begitu. Nah, juga respons ya dari Pak Sakti itu menurut saya juga harusnya melalui ya saluran-saluran yang tepat juga, misalnya dalam konteks koordinasi. Kan di di kabinet kan ada rapat terbatas yang mungkin juga bisa menyampaikan data-data lintas sektor atau lintas kementerian. Ini idealnya ya dari sisi tata kelola komunikasi kebijakan ya, menurut saya kok rasanya tidak tepat ya membangun diskursus sesama menteri yang kecenderungannya relasi antagonistisnya menguat, sementara basis datanya itu kurang terkonfirmasi dengan baik begitu. Artinya Anda melihat bahwa koordinasi antara dua kementerian ini kurang atau lemah begitu, Prof? Iya, menurut saya lemah ya.
ini menunjukkan lagi-lagi apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo waktu evaluasi 100 hari pertama pemerintahannya. Salah satu yang lemah ya dari sisi kabinet yang dipimpin oleh Pak Prabowo itu adalah soal komunikasi kan. Dan itu sudah diakui oleh Pak Prabowo. Artinya kalau kemudian menyangkut kebijakan para menteri itu bersilang sengketa di media sosial yang membentuk bubble begitu ya, dan kecenderungannya juga tidak komprehensif begitu, menjadi letupan atau lebih tepatnya ada problem dengan communication privacy management namanya. Dalam komunikasi ada CPM ya, communication privacy management itu mana yang harus dibuka dan mana yang tidak, mana yang kapan kita ofensif, kapan kita defensif gitu ya. Nah, kalau bicara soal respon apalagi pilihan-pilihan diksi yang saya lihat dari Pak Sakti itu juga nyaris seperti bukan menunjukkan respons antar kementerian yang harusnya menunjukkan ya soliditas kabinet begitu. Ya mungkin saja di backstage lain hal ya, bisa aja mereka sebenarnya ada keakraban, pertemanan, tetapi kan publik tidak melihat itu. Melihatnya sesuatu yang ada di front stage, di panggung depan. Ya. Konteksnya makanya penting ya bagi saya, bagi tentu publik dalam konteks ini adalah masyarakat Indonesia mendapatkan dampak signifikan dari kebijakan dan harus dibarengi juga dengan komunikasi kebijakan yang baik begitu. Kalau Anda tadi sempat menyinggung bahwa mungkin saja di balik layar atau di balik panggung ini sebenarnya mereka akrab. Kalau kita berpikir sebaliknya begitu, Prof, apakah mungkin di balik itu justru ada konflik yang akhirnya meletup keluar melalui media sosial? Iya, sangat mungkin ya, karena komunikasi itu kan selalu ada simptom ya kan? Ada symptomatic behavior-nya. Ya, apa yang disampaikan Mbak Priska itu bisa menjadi bacaan yang masuk akal ya. Tadi kan saya perumpamaan positifnya, ya kan? Positive thinking yang bisa aja di balik layar itu mereka berteman. Tetapi bisa juga kita dengan negative thinking ini bisa jadi puncak gunung es gitu ya, dari mungkin konflik yang tidak terfasilitasi di saluran-saluran formal gitu. Jadi sangat mungkin terjadi gitu. Makanya kemudian saya berharap supaya kemudian kita tidak, atau publik ini tidak berprasangka buruk, ya tata kelola komunikasinya diperbaiki gitu ya. Ya boleh aja kritik, misalnya seperti Pak Purbaya mengkritik Kementerian KKP, tetapi kemudian kan juga Pak Purbaya meralatnya kan, ya ternyata belum dikucurkan misalnya gitu ya. Nah artinya apakah itu evidence based gitu, apa yang disampaikan oleh Pak Purbaya di forum itu, dan kebalikannya juga saya mengkritik Pak Sakti gitu ya. Kenapa? Karena juga merespon di media sosial kan dengan diksi yang menurut saya kurang pas ya, misalnya pilihan supaya lebih cerdas begitu ya, dan macam-macam itu menurut saya kok mensimplifikasi persoalan gitu pada hal yang sifatnya personal. Ya jadi ya sebaiknya sih memang kalau kebijakan ada panggungnya gitu, ada salurannya, ada channelnya yang lebih tepat, yaitu ya kenapa kan dibentuk atau adakan rapat kabinet, ya tujuannya kan untuk koordinasi antar kementerian, bukan kemudian mengumbarnya di media sosial dan membentuk bubble gitu. Kan media sosial itu salah satu karakternya gelembung isu ya, atau bubble isu, dan itu bisa liar membentuk persepsi. Kenapa? Persepsi itu kan respon aktif terhadap stimulus yang dikonstruksi dan menyumbang citra gitu. Kan itu. Jadi yang namanya persepsi itu pasti ada subjektivitas. Ketika subjektivitas itu dimunculkan, kemudian hanya menjadi semacam diskursus tanpa data, tanpa fakta, maka yang ada adalah kita mendiskusikan sesuatu yang tidak substantif gitu. Baik.
Tapi sebetulnya di media sosial warga secara umum itu senang, saya buat tanda kutip ya Prof, senang bahwa ada menteri yang spontan, yang ceplas-ceplos, yang bicaranya terbuka begitu. Salah satunya menggunakan platform media sosial. Bagaimana menurut Prof? Tapi sebelum kita lanjutkan dialog, kita simak dulu informasi berikut ini. Gerak-gerik Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa tidak terlepas dari sorotan masyarakat. Di samping berbicaranya yang ceplas-ceplos atau koboi, gaya bicaranya sesekali juga keras dan tajam atau ketus. Misalnya saja saat dirinya menanggapi operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap anak buahnya di Bea Cukai dan Pajak. Dirinya dengan tegas mengatakan menyiapkan sanksi pemberhentian untuk mereka jika terbukti bersalah. Titik masuk untuk memperbaiki bea pajak dan bea cukai sekaligus. Kemarin kan bea cukai udah saya abrik, kan yang dapat yang dipinggirkan udah terdeteksi emang sebelumnya memang ada sesuatu yang ada di situ. Bukan rotasi kalau saya nggak boleh menjudge ya. Pak, tadi Bapak bilang nanti kita akan non job kan mungkin di tempat di pusat yang nggak ngapa-ngapain. Kalau terlibat. Tapi kalau itu boleh berhenti nggak? Nanti kita lihat. Kayaknya sih kalau terbukti salah bisa diberhentikan, sekarang berhentikan. Bicaranya yang ketus juga muncul saat Purbaya mengakui pemerintah alami kerugian reputasi akibat kisru penonaktifan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional atau PBI JKN. Masuk lagi ke daftar PBI, langsung trigger sosialisasi ke mereka bahwa mereka tidak masuk lagi ke list itu sehingga mereka bisa melakukan tindakan yang diperlukan. Entah membayar dengan tempat lain atau gimana. Tapi jangan sampai yang udah sakit tiba-tiba begitu mau cek cuci darah lagi tiba-tiba nggak eligible, nggak berhak. Kan itu kayaknya kita konyol. Ya, padahal uang yang saya keluarin sama. Saya rugi di situ, uang keluar image jelek jadinya. Pemerintah rugi dalam hal ini, Pak. Purbaya tegaskan tidak ada pengurangan dalam anggaran kesehatan. Meski terkesan ketus dan ceplas-ceplos, namun masyarakat menilai ucapannya yang berani dan tegas efektif mengungkap berbagai persoalan yang ada ke publik. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kembali ke sesi dialog bersama Profesor Gun-Gun Herianto. Prof, kita baru menyaksikan tayangan tentang gaya komunikasi spontan dan ceplas-ceplosnya Menteri Purbaya. Menurut Anda bagaimana? Karena yang ditangkap oleh masyarakat ini seperti gaya baru dari seorang menteri begitu, yang cenderung lebih disukai. Saya sejak kali pertama Pak Purbaya muncul itu tidak kemudian selalu oversimplikatif ya untuk melakukan penyimpulan yang melompat begitu bahwa apa yang dilakukan Pak Purbaya seluruhnya salah dan atau apa yang dilakukan Pak Purbaya seluruhnya benar. Karena kita selalu harus menyisakan ruang skeptis ya dalam membaca dinamika aktor. Saya mengapresiasi beberapa pernyataan Pak Purbaya yang jelas, tegas, ya kecenderungannya asertif, bahkan ada beberapa pernyataan yang verbal agresif gitu ya. Ketika basisnya adalah data, basisnya adalah kebijakan pro rakyat begitu ya, itu bagus sekali ya. Dan memang saat ini dan ke depan Indonesia tuh butuh kerja-kerja teknokrasi ya, dan basis kerja teknokrasi itu adalah kebijakan yang harusnya diorientasikan pada bonum komun atau kepentingan publik ya yang lebih baik. Nah itu menurut saya. Jadi apa yang dilakukan Pak Purbaya yang kemudian cenderung mengadvokasi begitu atau kespontanannya yang kemudian melahirkan diskursus publik yang positif ya harus diapresiasi. Sebaliknya juga beberapa pernyataannya yang cenderung misalnya tidak berbasis data ya itu juga harus dikritik begitu ya. Nah pernyataan terakhir misalnya yang kemudian disampaikan kemudian diralat ya soal KKP ini juga menjadi bahan koreksi ya. Bahwa apakah yang disampaikan oleh Pak Purbaya itu punya koherensi ya, atau kepaduan ya antara apa misalnya yang disampaikan dengan data-data penguatnya begitu. Koherensi itu kan ada koherensi material, struktural, koherensi karakterologis gitu ya. Ya kalau dari sisi karakterologis saya lihat Pak Purbaya koheren lah. Gayanya dari dulu sampai sekarang kan memang begitu.
kita menyebutnya sebagai equalitarian style ya, atau gaya yang kecenderungannya itu lebih menekankan pada pernyataan-pernyataan yang spontan ya, lebih impromptu gitu ya, lebih juga berorientasi sebenarnya pada hubungan yang jauh lebih intim ya, tidak kemudian selalu pejabat itu terkesan formal gitu ya dengan pernyataan-pernyataannya. Beda dengan orang yang gaya berstruktur ya, yang kecenderungannya menekankan pada formalitas forum gitu ya, berjarak ya. Tetapi kemudian biasanya kelebihan orang the structuring style itu pada basis data yang kecenderungannya dia akan jaga. Nah, beda lagi dengan orang controlling ya, controlling style yang kecenderungannya itu mengontrol power pada dirinya. Nah, Pak Purbaya ini menurut saya akan disukai netizen gitu ya. Dan mungkin publik secara umum, orang Indonesia yang secara sosiokultural itu masyarakat paguyuban, bukan masyarakat patembayan, masyarakat yang senang berkumpul gitu ya. Dan penekanannya pada narasi bersama itu akan senang gitu. Jadi saya tidak menafikan sosok Pak Purbaya akan jadi rising star di kabinetnya Pak Prabowo. Sejak awal saya sudah memprediksi dengan gayanya ini akan banyak orang suka. Tetapi kemudian kita sekali lagi ya, jangan jumping conclusion bahwa apa yang dilakukan Pak Purbaya itu akan berdampak signifikan jika kemudian kita tidak hati-hati membaca hasil dari apa yang kemudian menjadi polemik, menjadi diskursus, menjadi bahan viralnya di media sosial gitu. Ingat ya, yang namanya kerja-kerja teknokrasi itu yang harus diukur adalah, atau KPI-nya itu adalah hasil dari pergerakan, hasil dari tindakan yang representasi kebijakan yang kemudian diambilnya gitu, bukan pada persona diri atau lebih pada impression management ya, dalam konteks dramaturgi di panggung depannya. Ya, kita selalu melihat apa sih hasilnya gitu ya dari kerja teknokrasi dan kebijakan yang diambil gitu. Apa betul misalnya bisa menaikkan perbaikan ekonomi ya dalam skala makro ya, ataupun meso maupun mikro gitu. Dari sisi misalnya tata kelola, apa betul tata kelola yang dilakukannya jauh lebih membaik misalnya dibanding era sebelumnya. Nah, ini yang disebut dengan kalau dalam komunikasi kan selalu ada matrik kerja atau service level agreement ya dalam konteks melakukan banyak hal. Nah, dari sisi itu menurut saya harus jadi ukuran-ukuran objektif untuk melakukan penyimpulan apakah kerja menteri itu bagus atau tidak. Ya. Bukan lebih pada emosi yang terbangun sesaat gitu maksud saya, Mbak. Tapi kalau ada polemik terbuka seperti ini berpotensi merusak citra soliditas di kabinet Prabowo nggak sih, Pak? Ya, itu ada konsekuensi seperti itu memang. Kan tadi saya sudah sampaikan di segmen tadi bahwa memang persepsi itu akan sangat liar ya. Makanya karena persepsi itu bisa liar, harus ada mitigasi kan, itu yang disebut manajemen isu, manajemen konflik ya. Makanya kemudian kabinet itu juga kan butuh manajemen isu, manajemen konflik, termasuk misalnya hal-hal yang tidak perlu ya, kayak misalnya pernyataan respon misalnya Menteri KKP itu ya tidak seharusnya seperti itu. Pun demikian kalau memang datanya salah, Pak Purbaya itu juga jangan prematur misalnya menyampaikan data bahwa itu sudah dikucurkan, ternyata misalnya sanggahan dari KKP kan itu sumbangan ya dari Inggris ya kalau nggak salah. Ya. Nah, ini kan bicara soal data ya, bicara soal data. Nah, makanya kemudian intersubjektif di antara kementerian itu penting. Bicara Menteri Keuangan dan Menteri KKP, bicara data dulu di internal. Jika memang tidak terfasilitasi, ada hambatan-hambatan psikologis atau hambatan-hambatan ego sektoral, kan ada presiden di situ. Nah, makanya kemudian yang paling penting kita tidak terjebak pada kolam perbincangan ya yang membentuk hanya sekedar menunjukkan ego masing-masing atau justru keinginan untuk membentuk panggung gitu ya, yang panggung itu mungkin tidak berdampak
luas, signifikan dan jangka panjang bagi publik, tapi lebih pada persona diri dari masing-masing yang berpolemik gitu. Itu yang saya jadiin catatan, karena banyak orang yang tiba-tiba naik di medsos dan tiba-tiba juga jatuhnya dari medsos gitu. Itu yang ingin saya jadikan catatan. Baik, terima kasih Prof. Gun Herianto sudah bergabung bersama kami di Dialog Sindo Prime. Selamat beraktivitas, salam sehat ya Prof. Sama-sama Mbak, sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Prof. Pemirsa, Purbaya sepertinya benar-benar versus everybody. Sebelumnya Purbaya juga sempat adu argumen terkait isu nasional dengan sejumlah tokoh. Mulai dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia hingga Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sempat mengkritisi selisih harga yang sangat jauh antara gas 3 dan 12 kg. Hal ini membuat kejahatan pengoplosan LPG dan penyelewengan LPG subsidi sulit diberantas. Purbaya menyebut LPG 3 kg seharusnya dijual Rp12.750 per tabung, karena negara mensubsidi Rp30.000 per tabung dari harga asli Rp42.750. Kenyataannya, harga LPG melon di pasar mencapai Rp20 hingga Rp22.000. Alih-alih menjawab penyebab selisih harga, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia justru menyebut Menteri Keuangan salah data. Menjunya salah baca data itu. Biasalah kalau ya mungkin butuh penyesuaian. Ya. Purbaya merespon tanggapan Bahlil dan akan mempelajari lagi hal itu. Mungkin Pak Bahlil betul, kan kita lihat lagi seperti apa. Yang jelas saya dapat tanggapan dari hitungan staf saya. Nanti kan kita lihat di mana salah pengertian. Tapi harusnya sih pada akhirnya angkanya sama, uangnya itu aja kan. Iya. Purbaya juga keras berkomentar soal utang kereta cepat Jakarta-Bandung yang mencapai Rp116 triliun. Menurutnya, pemerintah enggan membayar utang proyek tersebut menggunakan APBN. Bahkan Purbaya menegaskan kewajiban bayar utang harus diselesaikan oleh BPI Danantara sebagai penanggung jawab BUMN. Begini, bukan utang yang nggak dibayar, kan pemerintah apa, kalau dulu kan semuanya pemerintah yang tadinya begitu kan, tapi ketika udah dipisahkan dan seluruh dividen masuk ke Danantara cukup mampu untuk membayar itu, jadi bukan nggak dibayar utangnya, dibayar tapi Danantara bukan APBN. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan buka suara mengenai pelunasan utang WUS. Menurut Luhut, pemerintah Indonesia dan pihak Tiongkok sepakat melakukan restrukturisasi pembiayaan proyek itu. Melalui restrukturisasi, jangka waktu pembayaran utang diperpanjang hingga 60 tahun, sehingga beban keuangan menjadi lebih ringan. Sama dengan LRT, mungkin ada gap-nya itu berapa triliun, nanti dari situ kita cicil, sehingga dengan itu nanti bisa jalan. Tapi ingat ya, tidak ada public transportasi itu di dunia ini yang menguntungkan. Selalu banyak subsidi pemerintah, tapi tentu harus subsidi yang betul-betul terukur. Belakangan Purbaya menyinggung soal banyaknya dana daerah yang mengendap dalam bentuk deposito di bank. Pengendapan dana tersebut dinilai sebagai indikasi dana daerah tidak terserap dengan baik. Ada yang ngaku katanya uangnya bukan di deposit tapi di checking account apa? Giro. Malah lebih rugi lagi. Bunganya lebih rendah kan. Kenapa taruh di checking ada di giro kalau gitu? Ya pasti nanti akan diperiksa BPK. Pernyataan Purbaya tersebut menimbulkan beragam reaksi dari pemerintah daerah termasuk pemerintah Provinsi Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meminta Badan Pemeriksa Keuangan untuk memeriksa kas pemerintah provinsi yang dipimpinnya itu. Justru kedatangan ke BPK ini meminta BPK untuk melakukan pendalaman terhadap alur kas pemerintah Provinsi Jawa Barat karena BPK yang punya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan. Jadi yang menilai apakah ada anggaran yang diendapkan di Provinsi Jawa Barat yang harus menyatakannya adalah BPK karena dia punya kewenangan melakukan audit. Saya tidak tahu kan, kalau saya kan hanya menceritakan uang daerah Provinsi Jawa Barat gitu loh. Mungkin Pak Purbaya beranggapan bahwa uang Provinsi Jawa Barat tidak dibelanjakan.
KDM bahkan sampai datang ke Kementerian Dalam Negeri untuk mengecek pernyataan Menteri Keuangan tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas mengajukan permohonan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hal ini terkait penetapan tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan untuk penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama 2023-2024. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menghormati hak hukum mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas sebagai tersangka. Menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan pengajuan pra-peradilan merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh undang-undang. Budi menegaskan seluruh tindakan penyelidikan, penyidikan hingga penetapan tersangka dalam rangkaian proses penanganan perkara ini dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Terkait dengan pengajuan pra-peradilan ini, KPK tentu menghormati hak hukum tersangka saudara YCQ yang mengajukan pra-peradilan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2023-2024. Pada prinsipnya, pengajuan pra-peradilan merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh undang-undang dan KPK memandang itu sebagai bagian dari proses uji dalam sebuah sistem peradilan pidana. Namun demikian, KPK tegaskan bahwa seluruh tindakan penyelidikan, penyidikan hingga penetapan seseorang sebagai tersangka dalam sebuah rangkaian proses penanganan perkara semuanya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Dalam prosesnya, KPK sebelumnya telah menerbitkan sprindik umum, kemudian pada Januari 2026, KPK kemudian menetapkan 2 orang sebagai tersangka, yaitu saudara YCQ dan saudara IAA dalam perkara ini. Kami pastikan bahwa setiap penetapan tersangka didasarkan pada kecukupan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, baik pada aspek formil maupun materialnya. Pemirsa, hakim menolak gugatan pra-peradilan Dr. Richard Lee. Akibatnya Richard Lee tetap berstatus sebagai tersangka kasus dugaan pelanggaran perlindungan hak konsumen. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memutus gugatan pra-peradilan yang dilayangkan Richard Lee. Gugatan itu dilayangkan sang dokter kecantikan Richard Lee karena keberatan dijadikan tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran perlindungan hak konsumen yang dilaporkan dokter detektif atau Doktif ke Polda Metro Jaya. Suasana sidang yang dihadiri Samira Farahnas atau Doktif selaku pelapor pun mendadak riuh. Di depan ruang sidang, Doktif melakukan sujud syukur usai gugatan Richard Lee ditolak. Doktif pun kembali mengungkap fakta baru mengenai dugaan Richard Lee yang ingin menawarkan uang damai kepada pihaknya selaku pelapor. Berapapun itu tidak akan bisa mengganti kerugian masyarakat. Tujuannya dokter di sini mengganti uang masyarakat. Jika kerugian masyarakat 200 miliar dan yang diberikan hanya 50 miliar, 150 miliar itu dokter cari dari mana? Ya, seperti itu. Masa dokter yang kerja untuk mengembalikan uang masyarakat gitu. Jadi kembalikan sesuai dengan apa yang sudah kamu ambil. Di akhir, Doktif berharap Richard Lee kooperatif dalam menjalani proses hukum atas laporannya. Ia bahkan kembali mendesak polisi untuk segera menahan Richard Lee mengingat gugatan pra-peradilan sudah ditolak. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, usai pra-peradilan ditolak, pekan depan polisi akan memanggil Richard Lee sebagai tersangka. Richard Lee juga dicekal bepergian ke luar negeri dalam 20 hari ke depan. Pencegahan dan tangkal atau kita kenal dengan cekal sudah terbit mulai 10
Februari 2026 sampai dengan 1 Maret 2026 untuk 20 hari ke depan. Penyidik akan mengirimkan kembali minggu depan mengagendakan untuk pemanggilan tersangka DRL. Kita ke informasi lain, pemirsa. Komika Panji Pragiwaksono menjalani sidang adat dan budaya Toraja di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Panji didenda membayar 1 ekor babi dan 5 ekor ayam dengan bulu yang berbeda. Dalam sidang adat Toraja, para tokoh adat, pemangku adat, serta 32 perwakilan wilayah adat sepakat sanksi yang dijatuhkan ke Panji adalah bentuk pertanggungjawaban atas pernyataannya yang dinilai melukai nilai dan martabat budaya suku Toraja. Denda adat yang dikenakan ke Panji berupa 1 ekor babi dan 5 ekor ayam dengan bulu yang berbeda. Sanksi tersebut merupakan simbol pemulihan keseimbangan dan penghormatan terhadap adat istiadat Toraja yang telah dilanggar. Dalam sidang, Panji terbuka menyampaikan permohonan maaf, mengakui bahwa materi yang menyinggung tersebut muncul karena ketidaktahuannya secara mendalam terhadap budaya Toraja. Berdasarkan prosesi tadi adalah dengan tidak lagi menyakiti dan melukai dan mengganggu keharmonisan masyarakat serta alam Toraja. Jadi rasanya itu yang paling penting. Ketika pemberitaan teman-teman naik juga ke media, saya rasa masyarakat juga jadi mengerti betapa indahnya proses budaya di Toraja. Sementara tokoh adat Toraja menyebut sanksi ini merupakan upaya menjaga marwah adat Toraja. Panji telah menjelaskan bahwa semua itu dia tidak ketahui. Dan oleh sebab itu kita masyarakat Toraja juga kita harus sadar dan harus mengerti apa yang dilakukan Panji, dan saatnya sekarang sudah datang berterima kasih dan minta maaf kepada kita. Para tokoh adat Toraja berharap kasus ini jadi pembelajaran bersama bahwa kebebasan tetap memiliki batas, terutama ketika menyangkut kehormatan adat dan suku di Indonesia. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa Aibis melaporkan. Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo kembali menjalani pemeriksaan oleh Polda Metro Jaya terkait kasus tudingan ijazah palsu. Pemeriksaan dilaksanakan di Mapolresta Surakarta. Jokowi tiba di Mapolresta Surakarta sekitar pukul 15.54 menit waktu Indonesia Barat didampingi kuasa hukumnya Yakub Hasibuan. Setibanya di Polres Surakarta, Jokowi disambut Kapolres Surakarta Kombes Pol Catur Cahyono dan Wakapolres Surakarta AKBP Sigit. Saat ditanyai awak media, Jokowi enggan berkomentar dan langsung masuk ke dalam gedung untuk menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan ini dilaksanakan menyusul dikembalikannya berkas perkara kasus dugaan pencemaran nama baik yang menjerat Roy Suryo CS terkait ijazah palsu. Pemerintah memastikan pembayaran utang kereta cepat Jakarta-Bandung Wush akan menggunakan APBN, di mana per tahun pemerintah akan membayar utang Wush sebesar 1,2 triliun rupiah. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pelunasan utang kereta cepat Jakarta-Bandung atau Wush sebesar 1,2 triliun rupiah per tahun akan memakai dana APBN. Di mana pemerintah telah menyiapkan sumber anggaran pelunasan utang Wush berasal dari APBN. Penyelesaian utang kereta cepat Wush selama ini telah menjadi sorotan publik mengingat beban utang nilai proyek membengkak menjadi 116 triliun rupiah. Presiden Prabowo Subianto sendiri sudah memerintahkan jajaran menteri untuk segera mencari skema penyelesaian terbaik utang kereta cepat Jakarta-Bandung. Kemarin laporan terakhir rapat dengan antara, jadi masih ada finalisasi.
sekarang proses negosiasi atau pembicaraan teknisnya itu langsung dipimpin oleh Pak Rosan sebagai CEO dan Antara. Tapi berarti dari APBN? Dari APBN? Iya. Menurut Prasetyo, permasalahan kereta cepat Wush semestinya tidak semata-mata dipandang dari sisi utang, melainkan juga manfaat bagi masyarakat seperti mengurangi kemacetan, mengurangi polusi, hingga mempercepat perjalanan. Ya, penyelesaian utang kereta cepat Jakarta-Bandung Wush terus menjadi konsen pemerintah. Beban utang nilai proyek Wush yang membengkak menjadi 116 triliun rupiah masih dicarikan skema restrukturisasi penyelesaian terbaiknya. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan upaya restrukturisasi keuangan proyek Wush masih membutuhkan proses dan waktu. AHY menegaskan negara hadir dan mengambil tanggung jawab penyelesaian utang dengan memastikan keberlanjutan proyek strategis nasional ini. Pemerintah saat ini memprioritaskan penyelesaian restrukturisasi keuangan sebelum melangkah ke tahap pengembangan lanjutan ke wilayah lain. Untuk melakukan restrukturisasi keuangan terkait dengan kereta cepat Jakarta-Bandung KCJB atau KCIC yang kita kenal. Ini terus kita kawal. Saya sudah bertemu dengan Menteri Keuangan, dengan Menteri Investasi sekaligus CEO Danantara, termasuk juga tentunya Menteri Perhubungan, kereta api, bicara KAI dan lain sebagainya. Intinya kita ingin terus cari solusi yang terbaik. Ini masih butuh proses, butuh waktu, dan kita tentu akan berkomunikasi dengan pihak Tiongkok. Semangatnya semua adalah mencari solusi. Kita ingin pastikan proyek yang besar dan juga strategis itu bisa terus eksis dan berjalan bahkan semakin maju, karena juga banyak yang berharap selain sampai dengan Bandung, harapannya bisa tembus sampai dengan katakanlah Surabaya, Jawa Timur. Jadi itu akan menjadi salah satu game changer dalam konektivitas moda kereta yang diharapkan juga akan membuka sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru dalam. Pemirsa, Direktur Utama KAI Bobi Rashidin mengungkapkan 900 lebih armada KRL yang beroperasi saat ini tergolong uzur dengan mencapai usia 34 hingga 41 tahun. Kondisi armada yang menua ini menimbulkan kekhawatiran serius terhadap kapasitas angkut. Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Persero, Bobi Rashidin, membeberkan kondisi terkini armada KRL Jabodetabek. Sebanyak 908 dari total armada KRL yang beroperasi saat ini tergolong uzur dengan usia mencapai 34 hingga 41 tahun. Bobi menjelaskan, usia KRL yang sudah di atas 3 dekade ini mayoritas berasal dari kereta bekas impor. Sebagai perbandingan, KAI baru mengoperasikan 180 unit kereta baru. Ini terdiri dari 132 unit atau 11 trainset produksi CRCC Sifang, serta 48 unit atau 4 trainset buatan Inka. Kondisi armada yang menua ini menimbulkan kekhawatiran serius terhadap kapasitas angkut. Bobi memproyeksikan, tanpa pengadaan sarana baru, lonjakan penumpang bisa mencapai 630% pada tahun 2030. Perlu digarisbawahi pada saat ini, satu gerbong pada peak hour itu penumpangnya sekitar 300 orang, Pak. Jadi kalau kita lihat ukuran gerbong itu adalah sekitar 3 kali 20 meter, 60 meter persegi. Kalau dibagi dengan 300 berarti 1 meter persegi itu ditempati oleh 5 orang pada saat ini. Ini menggambarkan kondisi kepadatan penumpang pada KRL di stasiun yang mengakibatkan penurunan tingkat kenyamanan penumpang dan peningkatan risiko terhadap keamanan penumpang. Bobi menambahkan, kepadatan penumpang pada jam sibuk atau peak hour sudah berada pada level mengkhawatirkan. Dalam satu gerbong KRL, jumlah penumpang bisa mencapai sekitar 300 orang. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Indonesia segera memiliki perkampungan haji di kota suci Mekah, Arab Saudi. Presiden Prabowo Subianto pun bertekad untuk menurunkan biaya haji bagi masyarakat Indonesia.
Perkampungan Haji Indonesia di Kota Suci Mekah, Arab Saudi menjadi salah satu langkah strategis pemerintah untuk memastikan ibadah haji bisa dijalankan dengan biaya yang lebih terjangkau tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Untuk itu, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah. Presiden menekankan upaya perbaikan sistem penyelenggaraan haji akan terus dilakukan termasuk melalui penyediaan fasilitas hunian yang lebih nyaman dan terkelola. Selain itu, Presiden juga berkomitmen untuk segera menurunkan biaya ibadah haji. Nanti dijamin semua jamaah akan mendapat hunian yang layak, tempat yang baik, tidak usah ragu-ragu lagi, tidak boleh ada macam-macam lagi. Pelayanannya akan terbaik dan saya bertekad menurunkan biaya haji untuk rakyat Indonesia. Ini adalah pertama kali dalam sejarah bahwa pemerintah kerajaan Saudi mengizinkan bangsa lain memiliki tanah di kota suci Mekah. Presiden menambahkan beban biaya yang selama ini dirasakan masyarakat perlu ditekan secara bertahap. Dengan menghadirkan fasilitas hunian milik Indonesia di Mekah, pemerintah berharap dapat mengurangi komponen biaya besar yang selama ini berasal dari akomodasi. Pemirsa, rindu pulang di Hari Raya Idul Fitri tahun ini bisa terwujud. Selain menambah armada, pemerintah juga memberikan diskon di seluruh moda transportasi. Lebaran selalu tentang perjalanan mudik, berkumpul di kampung halaman bersama sanak saudara. Rasa rindu rumah kini bisa dibayar dengan mudik yang bertabur diskon dari pemerintah. Keputusan memberi diskon transportasi diambil agar perjalanan Lebaran lebih ringan dan terjangkau. Pemerintah memberikan stimulus ekonomi berupa diskon transportasi. Total anggarannya adalah 911,16 miliar berasal dari APBN maupun non-APBN. Khusus untuk di tempat ini, PT Kereta Api itu untuk perjalanan periode tanggal 14 sampai dengan 29 Maret 2026 diberikan diskon tarif sebesar 30%. Sekali lagi 30% dari harga tiket, targetnya 1,2 juta penumpang. Bagi pemudik kereta api, pemerintah memberikan potongan tarif sebesar 30% dari tanggal 14 hingga 29 Maret 2026. Di jalur laut, ASDP mendapat stimulus berupa 100% diskon untuk jasa ke pelabuhan. Sementara itu untuk pemudik yang memilih jalur udara dari tanggal 4 hingga 29 Maret 2026, diskon tiket pesawat kelas ekonomi diberikan sebesar 17 hingga 18%. Sehingga total anggaran diskon angkutan lebaran dari pemerintah mencapai 911,16 miliar rupiah. Masyarakat bisa membeli tiket melalui laman website masing-masing moda transportasi. Kebijakan diskon transportasi diharapkan bisa menjaga kelancaran pergerakan mudik serta mendorong perputaran ekonomi selama periode Lebaran 2026. Tim Liputan, iNews melaporkan.